Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Nikma dari SMKN 1 Kota Bekasi. Hari ini kita akan belajar tentang Lab SC900 Microsoft Security Compliance dan Identity Fundamental. Nah, di lab 1 ini kemarin kita sudah belajar tentang demo ya, lab 100 demo. Kemudian di saat ini kita akan belajar tentang lab 1 Explore Azure. Kalau yang lab 00-nya ini hampir sama dengan apa namanya ya, di demo kalau nggak salah udah kita jelasin ya. Nah, ini hampir sama dia, jadi kita masuk ke lab 1 aja. Oke, di lab 1 ini kontennya itu akan mendeskripsikan kapabilitas dari Microsoft Entra. Kemudian yang kedua, mendeskripsikan fungsi identity atau tipe dari Microsoft Entra ID. Kemudian yang ketiga, mendeskripsikan tipe daripada identitas. Skenarionya dalam lab ini kita akan mengakses Microsoft Entra. Kemudian ini hampir sama dengan Azure Active Directory ya, kalau di Windows Server. Kemudian kita akan mengcreate user, kemudian kita config dengan berbagai setting, dengan setting yang berbeda, dan ditambahkan juga lisensinya gitu. Ini waktunya ini dibutuhkan 10-15 menit. Nah, yang pertama, di dalam Microsoft 365 kita sudah bisa menggunakan Microsoft Entra. Jadi di sini bisa kita gunakan untuk Entra ini Microsoft 365 E5 ya, E5. Kemudian kita akan mengcreate user baru, kemudian kita explore beberapa service yang akan kita manage ke user tersebut untuk user levelnya sebagai apa. Pertama, kita bisa membuka Microsoft Edge atau Chrome ya. Di sini saya bukanya Chrome. Kemudian masuk ke admin microsoft.com. Nah, di sini ada berupa kredensial nantinya, username-nya siapa, kemudian di admin itu admin, kemudian nama user dari onmicrosoft.com. Ini biasanya diberikan sama Microsoft ke kita. Nah, kebetulan saya admin microsoft.com-nya ini saya minjem dari Pak Jiat. Terima kasih Pak Jiat. Ini admin 01YJ5 on microsoft.com. Jadi ini decrypt-nya dari si Microsoft ketika kita login pertama sekali menggunakan Microsoft 365 E5 ya, yang E5. Jadi yang E5 itu kita dikasih adminnya, konsol adminnya gitu. Nah, linknya seperti ini, admin microsoft.com. Oke, kemudian kita udah sign in, kemudian kita yes. Di under admin center kita akan pilih identity, kemudian kita show all, kemudian kita akan lihat Microsoft Entra Admin Center. Di sini merupakan basic informasi tentang user yang ada di admin tersebut gitu, user yang sudah di create. Nah, admin center, kemudian identity, ini admin Microsoft Center, kemudian kita pilih show all. Kalau di sini kan dia show all, select show all, kemudian identity. Ini sebelah kiri sini banyak menu sebenarnya. Kita bisa melihat di sini juga taunya itu ada adminnya adalah Microsoft 365. Di sini ada admin, fitur admin. Nah, biasanya cuma ini aja. Ini sampai ke atas, tapi nggak ada adminnya. Oke. Kemudian kita pilih show all, kemudian kita cari itu adalah di bawah admin center
Nah, di sini kan kita masih banyak nih tab-tabnya atau menu-menunya. Di sini kita pilih identity. Di bawah admin center kita pilih identity. Oke. Kemudian kita akan diarahkan ke user yang kita login gitu. Oke. Selanjutnya mana soalnya? Selanjutnya dari lab navigasi kita akan masuk ke user, kemudian kita select user, kemudian kita akan tambahkan user yang baru, create user. Sebelah kiri navigasi ada user. Nah ini, jadi bedakan antara si admin, ini admin Microsoft, kemudian kita masuk identity. Identity ini masuk ke Microsoft Entra. Nah ini, jadi situsnya itu nanti akan ngelink lagi gitu. Jadi masing-masing ini nanti dia satu web tersendiri, satu subdomain tersendiri lah. Ketika kita klik identity, kita compliance, security dan sebagainya. Ada SharePoint juga, ada Teams juga. Oke, kemudian di user ini kita pilih all user. Nah, ini identity, ini all user, kita pilih all user. Nah, kita buat user yang baru. Nah, di sini dia menyebutkan basicnya itu adalah kita tambahkan namanya Sarah, display name-nya Sarah Perez. Kebetulan di sini Sarah. Nah, Sarah Perez ini udah ada nih. Sarah Perez. Kebetulan saya udah buat juga gitu. Nah, di sini saya akan coba buat user baru. Oke. Kemudian nama usernya itu adalah identipinya user principalnya. Nah, ini kita buat nama kita aja, ini Nikmah. Oke, kemudian display name-nya itu Nikmah Daulay. Kemudian di sini mail nickname ini biarkan default, display name-nya ini, password itu kita uncheck untuk mengenerate temporary password gitu. Jadi di sini di uncheck ya, di uncheck, kemudian kita buat password yang baru gitu. Oke, ini di uncheck list, kemudian kita buat password yang baru. Password yang baru saya coba save dulu, takutnya nanti lupa. Oke, usernya Nikmah Daulay. Oke, oke, bentar. Oke, kemudian ketika kita uncheck ini berarti kita menuliskan password yang baru minimal 8 karakter ya. Selanjutnya kita pilih next properties. Nah, first name-nya ini kita isi nama kita, kemudian last name-nya. Oke, selanjutnya di sini next properties ini
nama membernya ini kita biarkan default, lib member default, kemudian negaranya, kemudian kita assign. Jadi di sini use lokasi region untuk menentukan lokasi si user tersebut berada di mana. Oke. User type-nya lib the default to members. Oke. Kemudian job title-nya ini kita biarkan default, kontak informasi, kemudian yang bawah use location ini kita pilih Indonesia. Oke. Kemudian di sini dijelaskan bahwa pemilihan negara itu di mana kita berada ya. Ini menggunakan lokasi field, membutuhkan scroll down, artinya kita cek negara kita di mana, kemudian untuk di assign nanti lisensi. Kemudian kita pilih assignment, next assignment. Nah di sini kita akan tambahkan grup, select assignment, tambahkan satu grup. Nah di sini dijelaskan grup operation, kemudian tambahkan role-nya, role si user tersebut, kita mau kasih hak aksesnya apa gitu. Kemudian kita create new assignment, tambahkan grup. Oke, tambahkan grup. Saya minta nanti yang grupnya saya itu saya pilih yang grup operation, kemudian kita pilih yang atas nama saya tadi. Selanjutnya ini dipilih, tambahkan rule-nya. Rule-nya ini merupakan opsi yang bisa juga tidak ditambahkan rule terhadap user tersebut gitu. Select add rule, window open available directory rule, view available option button, new rule. Oke. Kemudian ini bisa kita tambahkan rule-nya. Yang tadi itu misalnya kita kasih administrator misalnya. Oke. Administrator. Nah, ini aplikasi. Kalau di sini dijelaskan window available, view available option, but jangan tambahkan rule-nya kemudian close. Oh ya, berarti kita di sini cuma menunjukkan bahwa si user tersebut kita bisa tambahkan rule-nya, apakah bisa manage lisensi, apakah bisa create everything administrator, kemudian kalau misalnya dia global reader, help desk dan sebagainya. Ini kita close saja. Kemudian ini di save ya. Oke, kita save aja lah. Kemudian paling bawah review and create, kemudian ada beberapa ringkasan dari settingan kita, kemudian kita pilih create. Jadi kalau misalnya ini kita pilih review and create, bisa di sini juga, bisa ini juga. Kemudian di sini ada ringkasan nih, ringkasannya ini username-nya, ini kita harus simpan ya. Ini saya copy, kemudian saya paste ke sini, user, kemudian apa lagi ya, ini paling password nantinya, member of operation. Jadi ini merupakan basic informasi yang akan kita create ke user tersebut gitu.
dan tadi role-nya belum kita aktifkan gitu. Dia di sini kita cuma masukkan user sama grupnya itu operation. Kemudian kita create. Oke. Di sini successful create user. Nah, kita coba di sini. Lihat udah ada belum namanya. Kalau misalnya tidak ada di sini, kita bisa refresh di sini. Oke. Ini 23 user. Ini secara otomatis dia ini sudah di-create dari sana untuk user-user ini yang ada fotonya. Sedangkan yang tidak ada berarti yang kita create dari awal gitu. Itu yang membedakan. Jadi ini user dummy yang sudah diberikan, yang sudah disetting. Dia biarkan default aja gitu. Nggak usah suatu saat ini nanti di modul atau lab berikutnya dibutuhkan user-user ini, kemudian prinsipalnya, member of-nya, on premise dan sebagainya. Oke. Kemudian kita refresh ini. Langkah 8 udah, langkah 9 seleksi, kemudian nama user tersebut overview. Ini nama user tersebut ini. Kemudian kita cek overview-nya, ini overview. Ini tadi user tersebut ini untuk OIJ on Microsoft.com-nya gitu. Oke. Kemudian objek ID-nya di create-nya tanggal 7 Maret, membernya belum ada, grup membership-nya adalah yang tadi, yang operation. Oke. Selanjutnya langkah 10, sebelah kiri panel itu akan ada opsi di configure use view available option. Kemudian lab navigasi panel, pilih lisensi. Pilih lisensi. Nah, ini sebelah kiri di manage ini sebelahnya ada lisensi. Oke. Kemudian di sini kita akan kasih notice bahwa kita akan kasih lisensi kepada user tersebut dengan cara menugaskan dengan Office 365E3 ini yang lama ya. Yang terbarunya itu E5 gitu. Office 365 sama Windows 10. Jadi kita ya kasih user tersebut lisensi Office 365 sama Windows 10 Enterprise E3 gitu. Oke, ini kita assign. Kemudian kita kasih Microsoft 365. Kemudian kita pilih. Nah, ini nih. Ini bisa kita unchecklist juga, misalnya seperti ini, atau mau di checklist semuanya juga seperti ini. Ini kita kasih lisensi ke user ini ya. Kemudian apa tadi 365 E5 ya, di soalnya E3 gitu karena ini udah versi terbaru. Kemudian yang Windowsnya juga. Oke, kita save. Nah, di sini lisensi assign successful. Jadi yang di tahap ini kita cuma ngasih lisensinya ke user tersebut. Kemudian kita refresh, kembali ke home. Oke, ini kita close. Kemudian kita refresh. Nah, di sini user tersebut sudah ada nih, udah statusnya aktif. Ada 66 layanan dan itu dikasihkan langsung ke atas nama user ini. Oke. Selanjutnya kita akan sign out. Di task 2 ini kita akan login atas nama user tersebut gitu. Nah, ini loginnya ke microsoft.com. Ini saya copy dulu, link address, kemudian kita pilih incognito. Oke, kemudian
login atas nama yang tadi gitu, yang kita create itu. Ini kita copy, kemudian kita login atas nama user yang ini, kemudian kita next, kemudian passwordnya tadi, kemudian kita sekian. Oke, kita suruh ganti password baru, password yang lamanya itu oke, kita sekian. Oke, di reduce number time asnya, oke, kita pilih no aja. Oke, jadi di sini si user tersebut itu udah kita kasih lisensi Office 365 gitu, dan usernya itu atas nama ini gitu. Oke, ini yang barusan kita create user tersebut. Nah, fitur-fiturnya ya ini gitu, dia tidak dikasih hak akses admin tadi kan, karena kita cuma ngasih lisensi Office 365 sama Microsoft Windows 10 atau Windows 11 gitu. Ini dicontohkan kita kasih lisensi 365. Oke. Kemudian nah di sini temporary password sudah di set, kemudian kita update lagi temporary passwordnya, kemudian kita masukkan password baru, kemudian kita sign SSVR security apa ya, lupa kepanjangannya, SSVR self service password reset, SSVR. Nah, di sini sudah berhasil kita masukkan passwordnya tersebut, kemudian kita update untuk atas nama user tersebut. Kemudian kita juga udah sukses bahwa user tersebut udah mendapatkan lisensi 365. Oke, di lab ini kita akan menginisialisasi tentang Azure Active Directory ini di Windows Server ya. Ini kita udah subscribe atau udah berikan lisensi 365 secara otomatis untuk menggunakan Azure tersebut. Oke. Kemudian di grupnya juga, jadi di lab yang pertama ini kita akan belajar menambahkan user dan membuat satu grup untuk ngasih lisensi terhadap user tersebut. Nih, user lisensi, kemudian role-nya. Kebetulan role-nya tadi itu belum kita aktifkan, cuma kita nunjukkan bahwa role user tersebut adanya di situ. Cara menambahkannya seperti itu. Oke, mungkin itu untuk explore Azure ADMD Lab 01. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.